Saya berharap anak-anak muda, ayolah boleh nang desa. Banyak hal yang masih bisa dikerjakan. Contohnya di pertanian, di perikanan. Kita itu di desa-desa mencukupi dan mensuplai ke kota. Ya, cuma hanya terkendala sekarang SDM waktunya regenerasi. Orang-orang sudah sepuh semua, ya kan? Anak-anak mudanya tidak mau nangani. Nah, oleh karena itu monggo, ayo pulang. Kita bekerja di desa, kita majukan desa dan kita dapat profit di sana. Halo Empower, balik lagi sama Vanhar di podcast Suara Rakyat. Kali ini kita bakal ngomongin soal hal yang penting sebenarnya. Cuman kok ya kadang itu kelupaan gitu loh. Karena gini, kalau kita bicara soal koperasi, banyak orang yang bilang koperasi ini hal jadul gitu kan. Sudah nggak relevan. Apa iya? Nah, sekarang Vanhar sudah ditemenin sama Mas Erjik Bintoro, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Apa kabar Mas Erjik? Alhamdulillah baik Mas. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Kita pengen ngobrolinnya soal koperasi nih Mas. Karena kan koperasi itu banyak yang bilang dia, wah ini konsep jadul. Apa iya? Oh enggak. Jadi koperasi itu kadang-kadang kita berpikir bahwa koperasi itu bukan sebuah kumpulan orang. Oke. Jadi semacam badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah dan itu adalah dianggap produk gagal pemerintah. Koperasi dianggap seperti itu. Buktinya di desa-desa itu sekarang kan juga banyak koperasi yang gagal. Benar. Kalau kita lihat produk gagal Orde Baru koperasi itu mungkin sekarang ya masih eksis hanya 10-20%. Wow, ya. Dari segitu banyak yang masih eksis tinggal 10-20% ya? Iya. Kok bisa? Tantangannya apa memang, Mas? Ya, SDM. Oke, SDM ya berarti masalahnya SDM. ya. Tapi kalau kita bicara relevansinya, sebenarnya dia masih relevan. Koperasi menurut saya masih relevan sampai saat ini. Oke. Jadi koperasi itu pondasinya adalah sebenarnya kumpulan orang. Oke. Contohnya begini, kalau kita Mas mendirikan usaha, satu orang, dipikir sendiri, dikerjakan sendiri, dijual sendiri. Nah, koperasi itu pondasinya karena kumpulan orang, maka 2, 3, 4, 5, 10 orang. Wah. Kemudian membentuk usaha bersama. Kira-kira potensi gagal sama berhasilnya banyak mana? Ya jelas yang itu banyak tadi. Berhasil kan? Iya, banyak karena berhasil apa? harusnya. Dia modalnya bareng-bareng banyak, kemudian dipikirkan oleh orang banyak, ya kan? Mungkin skillnya yang berbeda-beda, ada yang marketing, ya. Ada yang bisa produksi, ya kan? Ada yang mungkin bisa IT dan seterusnya. Itulah konsep dasar koperasi sebenarnya kumpulan orang. Oke, jadi ya kan? Jadi kalau kayak gini sebenarnya konsepnya bagus. Ya. Cuman ada masalah SDM tadi. SDM. Harusnya memang idealnya SDM-nya kayak gimana, Mas? Nah, ketika kumpulan orang, koperasi kan kumpulan orang, ya kan? Ketika usaha sudah maju, ya harusnya lebih profesional. Rekrutlah orang-orang yang punya kemampuan, bukan dikerjakan sendiri. Oke, berarti memang kita harus meningkatkan kemampuan gitu kan? Iya. Jadi kalau satu orang saja bisa membuat usaha besar ya sekarang ini ya kan? Masa banyak orang tidak bisa mengerjakan usaha besar? Idealnya harusnya bisa loh ya. Oke. Sebenarnya koperasi itu pondasinya adalah latar belakang budaya kita zaman-zaman kerajaan dulu sudah ada yang namanya gotong royong. Ya kan? Iya. Semacam bareng-bareng lah. Sekarang masih ada, cuman kan kerja bakti. Ya kan? Iya, kalau kerja bareng kan belum ada. Belum ada kerja bareng loh. Iya. Nah, padahal konsep ini itu kalau di luar negeri masih jalan. Mungkin namanya bukan koperasi, ya kan? Konsep lain yang bareng-bareng usaha. Tapi kalau di kita namanya kan koperasi seperti itu. Ya. Kalau kita bicara di paling kecil lah, lingkungan paling kecil kan desa ya, Mas ya. Kan kendalanya kadang nyari SDM itu nggak gampang gitu loh. Ya terus memang pripun? Anak-anak muda sekarang kan pengennya kerja, cari duit, jiwa pengabdiannya enggak ada. Nah itu dia. Jiwa pengabdian enggak ada. Benar. Nah, oleh karena itu sekarang marak koperasi desa ini saya sangat respect ya, sebenarnya respect terhadap pembentukan koperasi desa ini biar anak-anak muda itu nggak bingung ke kota untuk cari kerja. Jadi masih banyak sebenarnya yang bisa digali di desa-desa. Itu dia. Apalagi desa kita ini termasuk kan makmur,
Coba bandingkan dengan Arab sana kan gersang. Oh benar. Ya kan? Iya, Nah, benar. Masih benar, banyak potensi-potensi yang bisa kita gali, misalnya di sektor peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, masih banyak. Berarti kalau kita bicara soal anak muda tadi yang pengennya ke kota semua ya Mas, ini jadi penyebab rendahnya partisipasi anak muda di sektor koperasi desa? Ya karena mereka nggak tahu. Oke. Ketidaktahuan mereka bahwa sebenarnya saya masih bisa mengembangkan sesuatu di desa saya. Jadi dapat dua, dia dapat kerja, yang kedua pengabdian mereka terhadap masyarakat sekitarnya ada, kan begitu. Gimana numbuhin rasa ingin mengabdinya itu Mas? Berat loh itu. Nah itu tugas pemerintah. Pemerintah harus memberikan semacam sosialisasi, pemahaman bahwa kita ini punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Oke. Ya kan? Ya. Jadi ada contoh-contoh banyak sih sebenarnya yang koperasi-koperasi berhasil itu banyak, ya kan. Cuman mungkin orang-orang malas saja kalau belajar semacam studi banding ke sana kan gitu. Kadang ada gengsi juga ya kayak. Wah mosok Ya, saya gitu orang kan. sekarang kan lebih pragmatis. Pragmatis Karena betul. dikejar saya besok makan apa, jadi itu. Jadi nggak sempat. Iya. Apalagi di perkotaan. Orang Iya, kota benar. kan susah. Hidupnya Dia untuk balapan merenung, gitu ya. Heeh. itu nggak ada loh waktunya. Betul. Dia bangun pagi, Iya. kerja, pulang sore, nggak ada kesempatan merenung. Kalau di desa kan masih banyak. Sore ngobrol di pos kamling. Iya, Ayo iya, kita iya. kerja apa, bangun apa, misalnya seperti itu. Iya, Kan iya. banyak. Ada sungai, itu bisa kita bendung untuk melihara ikan, misalnya kan itu. Mancing Banyak. bisa jadi sektor usaha Banyak pemancingan bisa, gitu kan. iya, Iya. iya. Nah, ketika masalahnya kan sudah terpetakan sama Ya. Mas RJ ya. Komisi B sendiri gimana untuk mendorongnya supaya ini bisa goal gitu? Jadi tugas DPRD, termasuk tugas Komisi B, itu kan di penganggaran, pengawasan. Nah, di dalam hal ini tugas kita itu kan, Dewan itu kan paling nggak mendengar aspirasi masyarakat ya, betul. melalui reses. Nah, reses itu kita mendengar. Dan hasil reses pasti kita laporkan di dalam rapat-rapat paripurna untuk diakses oleh eksekutif. Ya. Nah itu masukan. Nah setelah itu eksekutif membuat yang mana program kerja berikut anggarannya kan seperti itu kan. Nah, saya yakin hasil program kerja pemerintah itu adalah jawaban dari persoalan-persoalan tadi. Memang kita tidak bisa mungkin menganggarkan banyak, kan tidak bisa karena anggaran pemerintah kan juga terbatas, yang ditangani banyak. Gitu loh. Jadi step by step gitu Ya, ya. saya kira masyarakat ya harus proaktif lah. Sekarang apalagi lebih ada informasi dengan adanya kemajuan teknologi kan Betul. tinggal akses. Nah Ya ini kan? jadi masalahnya jadi dua nih kalau buat Vanhar ya Mas RJ ya. Ketika kita bicara masyarakat harus proaktif. Ya. Di sisi lain anak muda di desa pengennya ke kota. Lah ini yang mana dulu nih yang harus diberesin nih? Anak-anak muda itu kan pinginnya kan kerja di belakang meja, Itu dia. dapat duit, ya kan? Ya, seperti itu. Dan dia tidak pernah berpikir jangka panjang. Berpikir jangka panjang itu kalau sudah umur, orang kan mesti kalau kerja kan Ada pensiunnya. Ada pensiunnya. Betul. Cuman kalau kita kembangkan hal di desa, apa-apa yang di desa bisa kita lakukan, itu kan tidak ada pensiunnya. Ya, itu betul sih. Iya kan? Itu gak salah sih, benar. Tidak ada pensiunnya. Kalau kita bicara soal koperasi desa sendiri, Ya. ini kan supaya anak-anak muda itu empower yang masih usia produktif itu bisa sadar gitu kan. Ya. Adakah yang sukses kalau kita bicara Jawa Timur aja? Koperasi Mas desa. Adi? Yes. Nah, begini, kebetulan saya dulu itu manajer KUD. Wih, sangar. Di Manajer Kediri. Di Kediri. Wow. Koperasi susu. Dan sekarang masih eksis. Wow. Masih Oke, eksis. oke. Ya. Jadi zaman dulu saya masih kecil, sebelum ada koperasi berkembang, itu di masyarakat Desa Medowo itu kalau musim haji begini, kita yang di bawah di kota ini berbondong-bondong ke atas, Oke. ngasih kambing untuk dagingnya itu. Hari ini mereka yang turun bawa sapi disembelih untuk diberikan orang-orang di dataran bawah. Wih. Gitu. Iya. Nah, memang secara geografis desa kami itu diuntungkan dengan cuaca yang dingin, Oke. ya kan, sehingga produksi susu bisa stabil. Walaupun sebenarnya dengan teknologi sekarang ini produksi susu itu bisa banyak di wilayah panas itu bisa.
udah berkembang kan Ya, sudah teknologinya, Mas? berkembang. Betul. Nah, cuma orang-orang kan kalau apa ya mikirnya kan cari praktis, ya itu tadi loh duduk manis di belakang meja dapat gaji itu loh. Iya sih, Nah, iya. Koperasi yang di tempat kami itu di Kandangan itu kebutuhan pokok masyarakat itu dilayani oleh koperasi. Misalnya kebutuhan beras, minyak, termasuk bisa minjam yang namanya uang untuk belanja. Loh. Berarti sebenarnya koperasi di desa-desa ini juga yang dibilang stagnan ya enggak Ya kan? di desa saya lah maksudnya. Paling itu. enggak di desanya Ya. Mas Herji gitu kan? Ya, terus Iya. mereka produksi susu setiap hari diambil oleh koperasi. Oke. Ya, diambil koperasi, kemudian koperasi ditampung di penampungan itu, melken itu namanya, kemudian dikirimkan ke pabrik Nestle. Oke. Nah, setiap bulan petani itu kan dapat bayaran dari koperasi. Setelah dipotong utangnya tadi, Aman, utang iya, pakan, iya. utang apa? Utang kebutuhan Pemeliharaan, pokok, bahan pokoknya gitu ya. Oke. Jadi ada sisa. Nah, jadi orang sana itu kalau apa? Kalau dulu orang kesulitan makan, sekarang melimpah bisa nabung orang sana. Lewat koperasi. Lewat koperasi. Loh, ini jadi kan fungsi koperasi itu ada. gitu. itu dia. Berarti paling enggak ketika ada yang bilang koperasi itu jadul, koperasi itu enggak potensial, salah Mas Herji ya? Salah, karena mungkin di beberapa tempat tidak bisa membaca peluang apa yang harus saya kembangkan di desa saya. Oke, itu masalahnya Mor, peluang. Founder jadi punya banyak pertanyaan nih buat Mas Herji Ya. karena ternyata buktinya di desanya Mas Herji koperasinya malah berkembang pesat. Iya. Malah dapat benefit juga tuh masyarakat Ya. sekitar. Tapi kamu jangan kemana-mana ya Mawar. Kamu stay terus di episode ini barengan sama Fanhar dan juga Mas Herji di podcast Suara Rakyat. Balik lagi di podcast Suara Rakyat Empower masih sama Fanhar gitu kan dan juga Mas Ercik gitu. Tadi kita sudah ngobrol nih, ternyata Ya. di desanya Mas Ercik nih, Ya. koperasi itu masih bisa survive. Ya. Nggak cuma survive, profit malah ya Ya. kan. Nah, ketika kita bicara ada koperasi yang bisa survive dan bahkan profit gitu kan. Ya. Apa itu sudah beradaptasi sama perkembangan digital Mas Ercik? Sampai saat ini kalau di Kandangan belum ya, belum. Wah, belum Ya, aja belum. sudah Belum, ya. survive itu gitu Ya. kan. Cuman saya memang mendorong mereka untuk lebih semacam beradaptasi untuk tidak hanya setor pabrik dijual mentan, tapi bahan baku tersebut bisa diolah minimal barang setengah jadi atau jadi. Misalnya dalam bentuk permen susu misalnya, dalam bentuk keju. Nah, itu yang mereka perlu beradaptasi teknologinya pembuatan itu. Termasuk nanti saya dorong pengembangannya beradaptasi dengan teknologi digitalisasi. Itu memungkinkan ya? Mungkin karena ketika mereka sudah punya varian produk yang mereka kan juga bisa menjual lewat online. kan Iya begitu, juga, ya kan? benar. Nah, ketika sudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Ya. produknya nggak cuman ya dijual ke pabrik, Ya. tadi kan Mas Erji ya. Yang untung kan akhirnya pabrik itu, Akhirnya karena pabrik seperti bisa itu. membuat apa saja. Nah, Ya. kalau sudah jatuhnya akan bertransformasi ke arah sana, harusnya kan yang anak-anak muda yang pintar-pintar itu balik, yang kuliah teknologi pangan, yang kuliah macam-macam itu anak pintar-pintar kan harusnya Kalau mau ya kan. di tempat saya kebetulan memang ada regenerasi. Regenerasinya tapi dari anak-anak pengurus. Oke. Jadi anak pengurus itu sekolahnya di kedokteran hewan misalnya. Jadi di teknologi perkebunan atau apa gitu. Jadi sehingga mereka menyiapkan, sehingga ketika mereka sudah mungkin uzur bisa digantikan anak-anaknya. Paling tidak semangatnya sudah mulai muncul. Ya. Itu loh yang susah. Kadang kan misalkan ya anaknya pengurus pun, kamu belajar kedokteran hewan nak, biar nanti neruskan. Mau aku pengen jadi Karena bankir mereka gitu. sudah merasakan bahwa keuntungan sapi itu, pemeliharaan sapi itu sangat luar biasa. Jadi kalau di desa itu begini ya, sapi itu modalnya apa? Modalnya cuma tenaga, Iya juga makanannya sih. kan rumput, Iya juga sih. tinggal ngarit, ya kan? Nah, sementara produksi susu minimal satu sapi itu produksi normal minimal ya itu 15 liter. Padahal bisa produksi susu itu bisa 20 liter Oke. sampai 25 liter. Kalau harga susu 1 liter misalnya dihargai 8.000, taruhlah 10.000. Satu sapi satu hari sudah bisa
minimal 150.000. Bener juga. Ya kan? Profitnya lumayan. Kalau satu rumah tangga itu bisa punya 5 sapi. Nah, Ya kan? Nah, kan sudah lumayan. Toh sapi mereka kadang-kadang kredit. Pemerintah menyiapkan kredit. Oke. Ya, bunga ringan. Ya kan? Setelah dipotong, prakteknya gini. Setelah dipotong harga pakan, dipotong harga apa lagi? Kayak obat-obatan gitu, dipotong kredit. Itu loh masih ada sisanya untuk makan. Padahal itu sapi kredit. wih. Saya baru tahu 2 hal nih Mas Ardi. Ya. Vanar baru tahu 2 hal. Ternyata 1, ada kredit kepemilikan sapi. Saya selama ini nggak tahu, bisa ternyata ya. Dan ternyata Jujur ya ini ya? Iya. Saya benar-benar baru tahu Ya. ada loh yang bawa kredit kepemilikan sapi. Dan Ada. setelah dipotong biaya kreditnya, Ya. habis gitu biaya pemeliharaannya Ya. lah ya, ngerawatnya, ternyata masih untung. Ya, nah, kredit itu malah begini. Pemerintah ngasih kredit itu kan mesti dilihat koperasinya juga kan. Ya, betul. Wah, ini layak dikasih utang enggak? Utangnya lewat koperasi loh itu malahan. Oke. Istilahnya avalisnya koperasi. Oh. Koperasi merekomendasi bahwa orang ini layak diberi utang, orang ini layak diberi utang, dan itu tanpa agunan. Wow, oke. Tanpa agunan. Ini seru Sapi sih. itu kalau mati ada asuransinya juga. Gitu. Wow, ini ngobrol sama Mas Erjik nih Vanar jadi tahu banyak hal soal dunia koperasi, Dunia sapi, dunia ya. sapi juga gitu kan. Ternyata ketika diolah dengan profesional Ya. bisa profit. Ya. Nah ini yang jadi masalah Mas sekarang. Berarti kan kalau anak-anak muda yang memang Ya. tahu sudah Ya. merasakan, bapaknya kebetulan pengurus, Ya. aman. Yang belum ini loh Mas, kadang ngelihat, oh bosnya koperasi ini kok barang lawas jadul, mending aku kerja startup. Nah kan Ya. kalah keren. Ya. Gimana caranya supaya bikin ini kelihatan keren Mas? Jadi apa? Memang memotret di wilayah saya tentu tidak bisa hanya memotret kemudian dikembangkan wilayah lain tidak bisa. Karena dajinya kan tetap potret. Iya betul. Ya kan? Jadi pengembangan itu kan harusnya semacam mengkloning gitu ya. Jadi semua hal termasuk semangat orang tua, semangat anak muda ya kan itu bisa dikloning ke arah itu. Memang kendalanya koperasi itu begini. Kalau usaha sapi perah itu kan sudah jelas pasarnya. Ya, Sapi menghasilkan dijual, selesai. selesai. Urusan berikutnya urusan pabrik. Ya. Nah, yang paling susah itu kan memang untuk berpikir bahwa bagaimana membuat produk yang seperti sapi ini pasarnya jelas gitu Oke. loh, ya kan. Kalau begitu ini kan enak tuh orang. Orang sudah nggak pikir pasar. Iya, marketnya Ngarit Iya. ya kan, sudah dapat duit kan gitu. Ah. Ya kan. Nanti itu masih ada bonus. Apa bonusnya? Nah, kalau sapi hamil melahirkan Wah iya juga ya, dapat sapi lagi. pedet namanya Iya, itu. dapat anak sapi pedet. Astaga. Nah, itu Iya iya bonusnya, iya. gitu Betul loh. betul. Nah, Jadi jadi- memang perlu dan- cari produknya ya. Ya, jadi begini. Hari ini kadang orang berpikir tentang produksi, Nah, itu dia. jarang berpikir tentang pasarnya ada tidak. Nah, itu Nah, dia. Kalau menurut saya, yang saya ngomong kumpulan orang tadi, koperasi itu adalah kumpulan orang, kumpulan pikiran, bukan hanya kumpulan modal. Maka yang harus dipikir adalah pasar. Setelah Oke. pasar sudah selesai, clear, oke, saya akan produksi ini, kan begitu. Jangan dibalik. Ya. Oke, kalau dibalik kadung mikir kita produksi ini, begitu barangnya ada, Ya. didol nang di rek, bingung Ya, gitu apalagi kan. sekarang ekonomi ukuran global itu kan 2025 sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja, Emor. baik-baik Itu saja. betul banget gitu kan. Jadi mikirnya begini. Jadi ini sebuah pengalaman dari orang yang pernah ngobrol-ngobrol sama saya. Ciptakan produk yang produk itu tingkat kesulitannya tinggi. Tingkat kesulitannya tinggi berarti orang mau bikin kan begini. Angel lagi. Itu dia. Susah, ya Itu kan? dia, betul. Tingkat kesulitannya tinggi dan ketika tingkat kesulitan tinggi, persaingannya akan rendah. Iya, betul. Nah, Mm-mm. itu. Iya, jadi, iya. jadi harusnya berpikir ke sana. Iya, Nah, apa benar, itu benar, saya benar. tidak tahu juga itu. Itu makanya perlu koperasi ini dibina supaya bisa menghasilkan barang yang seperti itu, Ya, gitu ya. yang demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, tapi tingkat kesulitannya juga Nah. tinggi. Orang lain tidak mengerjakan, kita yang kerjakan. Betul. Nah, itu. Tapi itu nggak bisa dipikir dewe ya, Mawar. Memang perlu ada kumpulan orang tadi. Makanya koperasi itu kumpulan pikiran. Itu dia. Jadi bukan koperasi. satu orang. Betul. Kalau kita mikir apa yo? Apa Iya. nggak selesai. Tiwas paneng, Mas. Iya. Tiwas paneng Kalau koperasi nanti. kan enak, sekumpulan Iya, orang. iya, ya kan? iya. Makanya banyak orang persepsi tentang koperasi itu dipikirkan simpan pinjam Nah, itu misalnya dia kan loh. itu. Bukan. Jadi bukan.
koperasi lebih dari itu ya. Ya yang rusak nama koperasi sebenarnya ya simpan pinjam Ya, itu milik dia. perorangan itu malah. Itu dia. Pasti kamu ketika tadi di awal nonton episode ini Empawar, kamu mikir koperasi, wah bahas utang-utangan. Bukan. Koperasi itu lebih dari utang-utangan Oh, ya. iya. Ada juga itu bisa jadi mata pencaharian Iya. bahkan gitu kan. Makanya saya berharap pemerintah khususnya koperasi simpan pinjam yang milik perorangan itu ditertibkan. Itu bahaya. Oke. Hari ini yang saya dengar jadi isunya Isunya, ya kan, oke. koperasi-koperasi milik perorangan yang bergerak di simpan pinjam itu terjadi ras pengambilan uang tabungan sehingga Sudah banyak mulai. koperasi yang sudah goyang. Wih, Nah, serem banget. itu kan siapa yang dirugikan? Masyarakat lagi. Iya, betul. Maka disinilah saya berharap pemerintah juga ikut menangani ini Oke. lewat OJK. Bukan hanya BPR yang diawasi OJK, koperasi yang apa? Yang bergerak di simpan pinjam harusnya diawasi OJK. Ah, ini Sehingga juga jelas penting. tanggung jawabnya. Supaya nggak malah merugikan masyarakat juga kan. Yang merugikan nama koperasi itu sendiri. Itu dia, akhirnya ketika kita bicara koperasi orang mikirnya langsung utang-utangan, padahal bukan Iya. seperti itu gitu kan. Jadi persepsi koperasi tadi sekarang kan koperasi akhirnya persepsi orang koperasi itu adalah usaha pribadi Ya, yang bergerak di simpan pinjam ah, yang meminjam boleh orang lain. betul. Padahal konsep koperasi tidak seperti Bukan itu. seperti itu. Nah, Koperasi itu dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Yang boleh pinjam hanya anggota. harusnya, Iya. harusnya. Cuman sekarang salah kaprah Iya. gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal koperasi produktif kayak yang di desanya Mas Iya. Erji, sebenarnya kalau kita bicara sistem tata kelolanya itu yang profesional pripun Mas? Jadi begini, koperasi itu kan ada yang namanya kayak anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya kan? Nah, kita taati itu saja sudah selesai. Oke. Misalnya mulai dari rekrutmen, itu kan kumpulan anggota, rekrutmen pengurus. Ya cari pengurus yang ada agak kredibilitasnya lah, ya kan? Bukan yang pinter speak, tapi memang betul-betul kemampuan untuk leader, Iya, iya, jujur, iya, iya, amanah, iya. baik kan begitu. Oke. Setelah terpilih pengurus yang amanah, cobalah cari manajemen. Oke. Jadi istilahnya ngangkat manajer lah, ya kan. Oke. Yang mumpuni juga, yang bisa baca pasar, baca peluang, yang punya visi ke depan, jujur, amanah seperti itu. Itu di tempat saya oke, seperti oke. itu. Itu koperasi sungguhan. Koperasi yang beneran kayak gitu. Bukan hanya koperasi yang namanya koperasi tapi punya badan hukum tapi milik pribadi misalnya. Nah, itu Banyak nggak tanya betul. kayak gitu. Oh, banyak. Astaga, yang kayak Banyak. gitu-gitu tuh harusnya di Karena tertibkan undang-undangnya nggak sih? mudah, undang-undangnya punya hanya beberapa orang bisa membentuk koperasi, kan Oke. begitu. Mendaftarkan Kumham, ya kan. Padahal itu satu keluarga misalnya kan itu. Anyal kalau kayak gitu. Kemudian mereka menampung dana pribadi, dana orang-orang itu masa untuk biar nabung kan begitu. Ya. Kemudian di situ. lari. Alah, Nah, kalau ayo. kayak gitu kan malah bikin nama koperasi malah tambah gak karu-karuan. Ya, nama besar koperasi yang seharusnya Iya. besar hanya rusak karena beberapa orang yang memang sengaja mencari kelemahan Sistem itu ya. sistem perundang-undangan koperasi itu. Oh, ini bisa buat semacam terobosan untuk saya kerja, Ya. usaha kan seperti itu. Berarti ini harusnya ditertibkan dong, Mas Erji. Ya, iya ditertibkan. Wow. Kalau makanya saya pernah menyampaikan harusnya undang-undang koperasi ada pasal sanksi itu. Sekarang belum ada. Ya pasal sanksinya kan ada. Aduh, oke. Ini jadi semakin menarik nih Empower. Karena ternyata koperasi itu tidak sesimpel yang kamu bayangkan. Gak cuma utang-utangan gitu kan. Kamu harus tetap stay di episode ini. Jangan kemana-mana, masih sama Vandar dan juga Mas Erji di podcast Suara Rakyat. Balik lagi di podcast Suara Rakyat Empower, masih barengan sama Vandar dan juga ada Mas Erji di sini. Tadi kita semakin seru bahas koperasi, ternyata banyak yang disalahgunakan ya Mas ya. Padahal sebenarnya kalau itu berjalan optimal, insentif dari pemerintah ada nggak sih Mas? Atau sudah ada bahkan? Pemerintah itu di provinsi saja kita selalu membuat semacam program-program yang untuk menaikkan kelas koperasi, ya kan? Ya seperti pelatihan-pelatihan, itu kan berarti kan mengupgrade mereka untuk lebih naik kelas, termasuk menghubungkan koperasi dengan usaha-usaha lain, dengan pengusaha semacam bapak angkat seperti itu sudah pernah dilakukan. Oh sudah Ya, ada berarti ya? Sudah. Berarti sinergi untuk supaya koperasi ini sehat-sehat itu ada? Ada lah. Sudah terjadi? Sudah. Oke.
Termasuk dikonekin sama perusahaan-perusahaan gede berarti Mas? Sudah, lah termasuk koperasi susu itu kan Oke. dikonekin pemerintah dulu dengan Nestle, ya kan? Awalnya seperti Iya, itu. iya. Iya. Nah, kalau sudah demikian berarti kan koperasi itu jadi potensinya besar sebenarnya kan. Ya, potensi besar. Tapi ketika pelatihan beneran latihan nggak tuh orang-orang Mas? Kan kadang pelatihan datang wis pokoknya teko gitu kan. Itu kan bahaya Mas. Nah, itu kadang-kadang begini, kadang-kadang birokrasi dalam tanda kutip oknumnya ya. Iya. Dia kan enggak berpikir target tentang hasil pelatihan ini nanti ada tindak lanjutnya enggak. Oke. Ada output, ada input yang betul-betul dimanfaatkan enggak. Oke, Mereka oke. banyak berpikir yang penting anggaran habis, kan begitu. Nah itu dia. Berarti kan ini Mas Arji nggak bisa sendirian loh. Kan ada mitranya juga Ya nih. makanya tugas dewan itu ngawasi itu. So far gimana Mas? Sudah pernah ngobrolin soal ini nggak? Karena percuma kalau yang sini didorong, yang sini kayak itu tadi nggak ada Ya. kejar target optimalisasi. Ya makanya tugas dewan itu kan ngawasi anggaran-anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi, bahwa ini manfaat enggak, ada outcome-nya enggak, kan Ya. begitu. Kalau proses anggaran kan ada input, berarti uang Ya, masuk, betul. outputnya berarti kegiatan, Mm-mm. outcome-nya itu ada enggak, manfaatnya kan seperti itu. Tugas dewan, tugas dewan. Tapi eksekusinya, Nah, eksekusinya kan eksekutif. Tentu kita tidak bisa ngawasi semua lah, Ya, kan. ya. Nah, itu. Tentu masyarakat yang harusnya juga ikut membantu mengawasi, memberi masukan ke dewan bahwa anggaran pemerintah provinsi itu sekian triliun untuk ini, masyarakat untuk ngawasi. Ya. so far selama ini yang lapor ke Mas Arji yang sambat, Mas pelatihan koperasinya dari let's say dinas A gitu kan, gak beres Mas, aku mak dikongkon teko dikei snack wis. Nah ada nggak laporan-laporan kayak gitu? Ya, kalau dari koperasi saya belum dengar. Belum dengar ya? Belum dengar. Untungnya. Atau mungkin dibatin saja, tidak Aduh. berani ngomong. Karena mereka Iya. dapat sangu. Oh, Jadi nggak berani lapor. Iya. Lah ini berarti kan karena Mas RJ dan teman-teman DPRD Jatim kan nggak bisa sendirian. Kamu yang bawa, kalau pas nemu yang kayak gitu-gitu ya jangan diem aja gitu kan. Ya, Jangan ya. cuma dibatin, Ya, gitu. ya, Lapor ya. Karena Ya. kalau kamu nggak lapor ya teman-teman dewan kan nggak bisa ngawasin satu-satu, ya. Repot ya kan. Banyak banget skopnya, luas banget gitu kan. Mundur lagi Mas RJ soal koperasi-koperasi yang sebenarnya potensial, tapi sayangnya karena entah kurang SDM, Ya. entah kekurangan masyarakat sekitarnya itu masih banyak yang lari ke kota buat kerja. Itu revitalisasinya plan teman-teman Komisi B seperti apa? Jadi gini, saya ngobrolkan tentang KUD ya. KUD itu kan peninggalan Orde Baru, dulu betul-betul dimanjakan dengan program misalnya kredit ke petani, tentang pertanian, tebu, semuanya kan lewat KUD. Ya. KUD dapat fee, kan Ya. seperti itu ya. Nah, karena kemanjaan itulah akhirnya mereka tewas karena tidak biasa mandiri. Iya. Nah, ini ketakutan saya sebenarnya di koperasi desa yang mau dibentuk ini, rame-rame dibentuk ini, kira-kira jangan-jangan nanti seperti zaman Orde Baru. Bahaya banget sih. Iya. Makanya saya menyarankan kepada pemerintah, koperasi desa itu jangan serentak. Berarti gimana kalau Pilot jangan proyek serentak? saja satu kabupaten satu. Buat Oh, percontohan. oke. Nanti kalau sudah satu itu sukses, yang lain kan ngikut. Oh, caranya begini. Karena tiap daerah kan karakter orang berbeda. Ya. Ya kan, kebutuhannya berbeda, SDM berbeda. Kalau ada satu percontohan, misalnya Surabaya, tentu beda dengan Kediri. Ya, betul. Pedesaan, Heeh. perkotaan. Bagaimana harus bergerak di perkotaan untuk koperasi perkotaan? Iya. Di desa harus bagaimana, kan beda. Oke. Kalau desa kan ada pertanian. Misalnya koperasi melayani pupuk, melayani koperasi membeli hasil pertanian. Ya kan? Pada akhirnya Jadi seperti itu. Tapi dulu itu kan pemerintah ya. yang memanjakan. Nah, ya, kalau koperasi itu betul-betul alamiah, yang saya sampaikan betul-betul didirikan oleh orang-orang yang punya pikiran sama, cita-cita sama, saya kira jalan. Jadi maksudnya Mas RJ adalah jangan langsung digradek kabeh dulu ya. Ya lah, kalau Step memang by sekarang step. keterlibatan pemerintah oke, tapi jangan serentak. Karena daripada mereka manja ya cuman kayak mercon Serentak dar tapi gitu ya. sesuai prosedur. Jadi betul-betul itu bukan seolah-olah dibentuk pemerintah, tapi betul-betul itu kumpulan orang-orang, kumpulan pikiran, sehingga mereka enjoy
semacam ikhlas untuk memajukan koperasi. Bottoms up bukan top down berarti. Harus yang dibawa aku punya ide ini loh gitu ya. Karena revitalisasi koperasi ini nggak bisa dipaksakan gitu kalau menurut Mas Sergi ya. Nggak bisa. Jadi yang pertama dilakukan adalah paling enggak penyadaran bahwa ternyata di desa kita itu butuh didirikan koperasi merah putih. Nah, itu penyadaran itu penting gitu loh. Oke, kalau kayak gitu stepnya masih panjang dong. Panjang, makanya saya berharap lah program pembentukan 80.000 ya 80.000 koperasi desa saya setuju sekali. Nah, kalau misalnya bentuk badan hukum saja enggak apa-apa lah ya kan, enggak apa-apa. Legalitasnya dulu enggak apa-apa. Ya. Cuma untuk hal-hal yang lebih teknis, lebih ke yang saya sampaikan harus pondasinya sesuai dengan undang-undangnya itu jelas. Iya. Koperasi kumpulan orang, ya kan. Ada potensi bahaya nggak Mas ketika kita bicara soal koperasi yang dibentuk serentak tapi fundamentalnya pondasinya nggak ada, malah jadi KSP nanti, koperasi simpan pinjam lagi. Kalau masih koperasi simpan pinjam malah bagus, berarti kan masih jalan. Oh masih bagus malah ya? Bagus, ada pergerakan. Nah kalau dihabisin pengurusnya, aduh, ya. Jadi akhirnya simpan dan dipinjam sendiri, disimpan sendiri. Aduh, ya kalau kayak gitu jadi rumit ya. Kalau simpan pinjamnya masih real ada efeknya di masyarakat enggak apa-apa. Tapi idealnya harusnya dia lebih ke sektor produksi, supplier gitu kan. Ya. Jadi begini ya, di desa-desa sekarang kan ada toko-toko modern. Ya kan? Toko-toko modern. Kita tidak bisa menafikan bahwa sekarang ini pasar bebas. Ya kan, pasar bebas. Nah, dan mereka menguasai betul dengan segala fasilitasnya. Misalnya toko modern AC, orang belanja kan nyaman. Benar, adem kan? Adem. Ya. Cobalah kalau mereka bisa membentuk toko yang didirikan oleh koperasi. Maksudnya toko itu adalah modal dari beberapa orang di desa tersebut, ya kan? Ya kan? Mereka kan otomatis kalau nggak beli di situ kan, ini nanti untungnya juga kembali ke saya. Nah, sudah dapat barang, harganya kompetitif, tempatnya enak, dapat untung pula. Paling nggak setahun bisa dapat SHU. Lumayan. Kena kiriayan kan begitu. Wah ini, jadi untuk menyadarkan kesadaran ini yang susah, yang effortnya harus luar biasa. Padahal itu sebenarnya koperasi sekali lagi itu kan budaya kita sebenarnya, budaya gotong royong, pondasinya budaya gotong royong gitu loh. Kalau misal bisa nggak sih Mas, ketika koperasi kan budayanya gotong royong ya, kebutuhan satu desa katakanlah, ini suppliernya murni koperasi nih, misalnya Pak Lurae, kepala desanya mau ada acara, ya wes minumnya ngambil di koperasi minum gitu kan. Makanannya iki ono koperasi sing urusan catering. Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa gitu. Cuman ya itu tadi kadang koperasi harus mengupgrade diri terus. Misalnya koperasi catering catering. Ya makanannya kan harus enak. Iya juga kan? Sih. Iya. Jangan memaksa. Kecuali makanan yang kemasan itu memang bisa. Makanya saya ngomongan toko kelontong kayak Madura itu bisa dibentuk di desa. Harusnya. Iya, jadi tidak dikuasai toko modern, tapi betul-betul dari desa tersebut bertumbuh semacam koperasi. Saya pernah di Thailand ya. Di Thailand itu begini. Di Thailand itu kalau di kita dulu zaman bapak saya dulu ya masih hidup, satu orang bisa 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar. Itu ditangani sendiri. Setelah turun ke waris, akhirnya kan tinggal Danon 100 misalnya, ya kan? 100 are itu, kan kecil. Itu pun dikerjakan sendiri. Nggak efektif itu. Iya. Disitulah harusnya muncul koperasi pertanian misalnya, ya koperasi desa tadilah, yang tidak ikut mengerjakan. Di Thailand seperti itu. Jadi orang-orang bisa kerja di tempat lain, untuk nanam itu urusannya koperasi. Loh alah, Thailand jalan. Padahal kan harusnya ini kalau saya belajar sejarah dulu Mas. Pencetus ide koperasi itu kan Bung Hatta toh. Oh iya. Bung Hatta pun kan dari budaya kita yang namanya gotong royong. Lah kok di Thailand malah jalan di sini kok malah katanya tinggal 10% yang habis, ini kayak gimana Mas Erji? Jadi itu malah enaknya begini. Kalau petak 100 itu kan sudah buang tanah berapa itu untuk petak-petaknya. Kalau dibentuk koperasi petaknya dihilangkan. Bisa untuk ditanami lagi itu. Lah kan malah lebih enak toh? Ya, lebih ada tanah yang nganggur ditanami. Nah, dan hasilnya nanti itu kan bisa dilaporkan. Ya, kan dilaporkan kepada orang-orang yang anggota koperasi tadi. Ini lo ada, untungnya lumayan gitu kan. Malah lebih enak.
Jadi tidak ikut kerjakan, Iya. sudah dikerjakan perkumpulan beberapa orang itu Iya. yang punya kompetensi kerjakan sawah. Mm-mm. Nah, dia bisa kerja lain. No, malah enak kan, tetap Iya. bisa kerja kantoran. Nah, itulah koperasi, ya kan. Wow, ternyata konsep koperasi itu segitu kompleksnya dan profit sebenarnya Iya. Iya. kalau tahu dan kalau mau. Nah, makanya sekarang begini, saya berangan-angan begini. Sebenarnya kenapa kita mengalami degradasi budaya, budaya gotong royong terdegradasi, ya karena akses informasi masuk semua itu. Jadi orang sekarang kan cenderung apa ya? Cenderung pragmatis, sendiri, kayak orang liberal aja mikirkan diri sendiri, Iya, nggak mau iya. kerjasama seperti itu. Nah, itu padahal budaya Akhirnya asli. dapatnya kan sedikit tetepan. Nah, Nah. kalau ngikut budaya asli Indonesia yang gotong royong aman Ya, gitu kan. aman. Terakhir Mas Erji, pesan Ya. Mas Erji buat generasi muda nih supaya ayolah kita kembali ke budaya gotong royong lagi Ya. karena ternyata peluangnya gede loh. Ya. Monggo Mas Erji. Saya berharap anak-anak muda, ayolah boleh nang desa. Banyak hal yang masih bisa dikerjakan. Contohnya di pertanian, di perikanan. Kita itu di desa-desa mencukupi dan mensuplai ke kota. Ya, cuma hanya terkendala sekarang SDM waktunya regenerasi. Orang-orang sudah sepuh semua, ya kan? Anak-anak mudanya tidak mau nangani. Nah, oleh karena itu monggo, ayo pulang. Nah. Kita bekerja di desa, kita majukan desa dan kita dapat profit di sana. Nah, itu menarik banget nih dari Mas RJ Empower. Kamu jangan lupa karena kalau koperasi itu dikelola dengan baik, dia bisa jadi tulang punggung ekonomi gitu kan. Ya. Kerja di startup gajinya gede, iya. Tapi koperasi kalau dikelola dengan baik itu juga lebih gede lagi. Iya. Bisa nyambi juga kan Mas RJ. Terima kasih loh Mas RJ udah Ya, ngobrol-ngobrol siap. soal Terima koperasi. kasih, sama-sama. Empower, kalau kamu sudah punya pertanyaan, sudah punya gambaran gitu kan, kira-kira mau sektor usaha apa, kamu boleh tulis di kolom komentar. Ada sambatan, tulis juga di kolom komentar. Nanti tak sampaikan langsung ke Mas RJ biar dijawab Empower. Jangan lupa juga share episode ini seluas-luasnya supaya orang lebih banyak yang tahu kalau koperasi seprofit itu. Terima kasih, jangan lupa subscribe juga karena itu penting. Kalau nggak gitu kamu nggak tahu kalau ada episode selanjutnya. Fadhar pamit Empower, Mas RJ pamit. Terima kasih banyak Mas RJ. Sama-sama. Jangan lupa pantau terus podcast Suara Rakyat episode berikutnya. Bye bye Empower.